Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami mengucap syukur atas segala anugerah kebaikan-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Tuhan, Kau terus mengajari kami lewat kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, Kau berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Salam. Mari kita belajar terus akan firman Tuhan. Saya akan baca dari Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah akan mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia yang Tuhan ciptakan itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, supaya manusia itu mewarisi kepribadian Tuhan, sifat dan karakter Tuhan yang mulia, yang kudus, yang suci dan benar, dan memberikan manusia itu kuasa. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saudara-saudara terkasih, karena perlu kita pahami bahwa ada tantangan, bukan berarti kita langsung kebal terhadap namanya godaan, tantangan dari pihak manapun. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan itu, ternyata hidup dan jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan sudah berfirman, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah saudaraku, mari kita pahami mengapa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ini akan kita renungkan bersama-sama. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, kita harus sadar bahwa di dunia ini kita punya musuh yang senantiasa mengincar kita, melihat kita, memperhatikan kita, dan menggodai kita. Dan itu disebut iblis. Dikatakan dalam ayat pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi ada musuh kita yang senantiasa menggoda, merayu kita untuk kita melawan Tuhan, untuk kita tidak taat kepada hukum Tuhan. Karena iblis ini sangat memusuhi Tuhan, tapi dia tidak bisa melawan Tuhan, dia bisa mengalahkan Tuhan, karena dia adalah ciptaan, dia tunduk di bawah otoritas Tuhan. Nah, Tuhan melemparkan dia ke bumi ini. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan iblis
memiliki kuasa atas dunia ini. Tetapi saudaraku, dengan tujuan juga Tuhan untuk semakin memperlengkapi, memuji umat ciptaannya itu, apakah tetap berpegang teguh kepada hukum Tuhan, kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan atau tidak. Jadi itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, kita umat manusia, kita harus sadar itu. Dan dia bekerja 24 jam. Dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling di hati saudaraku. Itu artinya bahwa kita tidak perlu atau kita tidak boleh lengah kapanpun. Karena musuh kita bekerja terus. Jadi kalau kita lengah, kita tidak kuat, kita tidak siap, kita tidak dekat ke Tuhan, kita bisa jadi mangsa umpan bagi iblis. Nah, kita melihat di sini manusia pertama itu sedang mengalami lemah. Nah, saya bisa katakan di sini kenapa disebut di situ datang pada saat kita lengah dan lemah. Nah, yang didatangi oleh iblis bukan Adam. Yang didatangi oleh iblis adalah Hawa. Bukan berarti saya katakan Hawa itu lambang kelemahan, bukan. Tetapi kita bisa melihat di sini kenapa Hawa itu bisa lemah, karena dia tidak langsung menerima hukum dari Tuhan. Dia menerima hukum itu, tahu firman itu, tahu perintah Tuhan itu dari suaminya Adam. Adam yang langsung menerima hukum dari Tuhan. Jadi tidak ada alasan yang kuat bagi iblis untuk melemahkan Adam tentang kebenaran hukum itu. Karena Adam kuat, Adam berpegang teguh, Adam tahu itu firman. Tetapi dia masuk lewat Hawa, saudara-saudara. Nah, Hawa dilemahkan oleh iblis. Dan coba iblis membuat kabur firman itu. Sehingga tawarannya, bukankah dikatakan oleh iblis, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Lalu sahabat perempuan itu kepada dia, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Memang Hawa tahu firman itu dari suaminya, tetapi iblis mulai menggoyahkan. Tentu dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga tujuan iblis itu bagaimana membuat kita lemah, ragu, tidak yakin akan perkataan Tuhan. Jadi Hawa mulai ragu akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku, awal kejatuhan manusia itu dalam dosa karena tidak percaya sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Karena tujuan iblis bagaimana kita meragukan firman itu, bahkan kita tidak mempercayai perkataan Tuhan itu. Nah, pada waktu Hawa ragu, kedagingan berkuasa atas diri Hawa, menguasai matanya, menguasai pikirannya, sehingga dia membuka kesempatan. Nah, yang kedua,
Kita jatuh ke dalam dosa, kita beri kesempatan, kita buka peluang, buka hati untuk dosa. Jadi kenapa kita membuka hati untuk dosa, memberikan peluang untuk dosa? Karena kita sudah tidak punya kekuatan yang luar biasa mempercayai firman. Kita sudah mulai lemah, kita sudah mulai ragu, kita sudah mulai bimbang, tidak yakin apakah benar perkataan Tuhan ini. Sehingga kita yang kedua mulai membuka hati, membuka kesempatan, membuka peluang kepada dosa, kepada godaan iblis, tawaran-tawaran dunia ini, kepada keinginan-keinginan daging. Kita mulai membuka segala peluang. Sehingga saudaraku yang terkasih, kita tidak punya kekuatan. Firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Seperti Yesus tidak memberi kesempatan kepada iblis dengan kekuatan, kemampuan, sekalipun disebut dia Allah. Tapi di posisi pada waktu dia sedang berkuasa adalah kemanusiaan Tuhan. Tetapi Tuhan mempergunakan senantiasa firman yang teguh. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Tidak ragu sedikit pun akan perkataan Tuhan itu. Sehingga tidak ada peluang untuk jatuh dalam dosa. Tidak ada peluang untuk tergoda akan dosa. Hawa tergoda. Dan dosa itu saudaraku sifatnya menular, sifatnya mencabar. Maka Hawa yang jatuh ke dalam dosa itu makan buah pohon pengetahuan yang tentang baik dan jahat itu. Lalu dia menjumpai kekasihnya, suaminya Adam. Lalu dia beri kepada Adam. Nah, Adam tahu buah itu, kenal buah itulah buah larangan. Adam juga lemah. Karena apa? Karena cintanya kepada Hawa, tidak mau mengecewakan pasangannya. Hanya dia satu-satunya perempuan di dunia ini. Sehingga dia lemah oleh karena cinta akan kedagingan, cinta akan dunia ini. Yang ketiga saudaraku membuat kita jatuh ke dalam dosa. Yang akhirnya Adam juga jatuh ke dalam dosa. Karena kecintaan kita akan yang lain melebihi cinta kita kepada Tuhan. Kalau Adam lebih mencintai Tuhan Allah, pasti berkata, oh bukan, ini buah larangan Tuhan. Kita tidak boleh makan buah itu. Tapi Adam menerima dan menikmati dosa itu karena tidak mau mengecewakan hati istrinya. Karena dia sangat mencintainya. Cintanya kepada istrinya Hawa jauh lebih besar daripada cinta kepada Tuhan Allah. Kita harus belajar seperti Abraham. Sekalipun Tuhan berkata, persembahkan anakmu Ishak kepadaku, walau itu anak yang lama dinanti, anak yang membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi Abraham. Tapi Abraham lebih tetap mengasihi Tuhan dibanding anaknya Ishak. Dia rela mempersembahkannya walaupun itu hanya ujian dari Tuhan. Namun Tuhan menggantikannya dengan domba yang tersangkut di gunung di mana mereka sedang mempersembahkan korban. Nah saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, cinta kita harus lebih besar kepada Tuhan. Kita harus rela seperti berkata, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul saya, mengikut aku. Jadi kecintaan kita akan dunia ini, akan siapapun, kita harus sangkal itu. Kita harus rela menderita karena itu. Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu saudaraku kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Lalu kita akan memahami saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekalipun manusia itu jatuh ke dalam dosa, bagaimana hati Tuhan Allah kepada manusia. Itu kita melihat di sini Tuhan tetap
berpegang kepada firman-Nya, bahwa pada waktu engkau memakan buah ini, pastilah engkau mati. Perkataan Tuhan iya dan amin. Adam dan Hawa mengalami kematian. Kematian secara rohani. Putus hubungan dengan Tuhan. Itu segala kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada mereka. Dan yang kedua, mereka mengalami hukuman. Jadi saudaraku, jangan kita berpikir Tuhan itu memang maha pengampun. Tuhan itu penuh limpah dengan kasih karunia. Tetapi saudaraku, kita tetap masuk dalam koridor pemurnian. Koridor saudaraku, untuk semakin menempa kita hukum dari Tuhan tetap berjalan. Walaupun itu hukum bukan kematian kekal, karena hukum kematian kekal nanti di kedatangannya yang kedua kali. Tapi hukum penghajaran, hukum pendidikan, hukum teguran, proses itu semakin menempa kita. Sekalipun Tuhan Allah menghukum Adam dan Hawa, dan hukuman itu jelas. Pertama, diusir dari Taman Eden. Yang kedua, bagi Hawa, sakitlah engkau melahirkan anakmu. Bagi Adam, susah payahlah engkau mencari rezeki, mencari nafkahmu, terkutuklah tanah. Ada suatu konsekuensi, resiko di balik setiap apa yang kita perbuat. Nah saudara yang terkasih, Tuhan Maha Kasih, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk dekat lagi kepada Tuhan, kesempatan untuk menyadari dosa-dosa kita, kesempatan untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Itulah kasih karunia. Tuhan tidak fatal membunuh kita, menghabisi kita, tapi Tuhan masih memberi kesempatan. Nah hari-hari ini kesempatan Tuhan masih beri kepada kita. Dan salah satunya Tuhan berfirman, dikatakan kepada iblis bahwa iblis dikutuk oleh Tuhan. Dan dikatakan keturunanmu akan menggigit tubit daripada keturunan manusia ini. Tapi keturunannya akan meremukkan kepala. Itu berbicara tentang kelahiran, kedatangan Yesus ke dalam dunia yang menghancurkan iblis. Walaupun iblis seperti menggigit tumit, memberikan penderitaan yang begitu luar biasa, tapi kepala iblis remuk, hancur lebur. Kuasanya telah dipatahkan. Itu saudaraku, mari dengan kita nanti akan menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup kita. Kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa setan, Yesus yang ada dalam diri kita menghancurkan segala kuasa iblis. Amin. Tuhan memberkati kita. Dan pujilah namamu Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap pendengar akan firman-Mu ini, Tuhan mengajari kami supaya kami tetap menjaga roh hati kami, supaya kami jatuh ke dalam dosa. Dan sekalipun Tuhan kami jatuh, Tuhan, bukan berarti Engkau membenci, menutup hati-Mu selamanya bagi kami, tapi Engkau memberikan kami kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk lebih lagi memperbaiki diri kami dan lebih lagi dekat kepada Tuhanku. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.